Pada pagi itu, Pakualam pergi ke pasar Kampung X. Letaknya hanya 4 kilometer dari penginapan tempat dia tinggal. Keluar dari penginapan, Pakualam jalan kaki menuju skuter point terdekat, hanya 200 meter. Ketika sampai di skuter point, dia melihat seorang gadis berambut lurus sebahu, mengenakan sweater tipis warna biru muda dan celana jeans biru. Gadis itu seperti sedang kesulitan. Awalnya, Pakualam berniat membantunya, tapi dia seperti mendadak ingat warna sweater biru muda itu warna khas Manchester Biru, klub sepak bola lawan politiknya. Sedangkan Pakualam adalah pendukung Manchester Merah. Maka dia pun ragu untuk membantunya. Tentu tidak. Melihat gadis itu, dia terburu untuk datang membantu agar tidak menjadi pahlawan yang kesiangan. Rupanya, gadis itu dari Sisilia, kampung halaman Vito Corleone. Dia ke kampung X bagian dari program pertukaran pelajar atas beasiswa pemerintah kampung X. Gadis itu sudah 1 tahun di kampung X. Dia tinggal di asrama mahasiswa. Mereka pun segera akrab. Kebetulan sekali, Cicino, kata Pakualam. Namaku Viviana, balas gadis itu. Siapa namamu di sini? Kedasi. Kedasi? Bukankah itu nama burung? Benar sekali, burung yang kesepian dan menderita. Viviana tertawa. Benarkah? Kenapa aku harus berbohong? Mereka pun tertawa. Lantas, mereka pun duduk di bangku yang tersedia. Rupanya, tali sepatu Kedasi tersangkut di skuter. Itu membuatnya kesulitan ketika hendak mengendarai skuter. Hanya masalah kecil, katanya. Lantas, Pakualam menggunakan kesempatan itu untuk menggali lebih banyak informasi tentang kampung X dari pandangan orang asing. Sebagai mahasiswa asing, 6 bulan pertama aku belajar bahasa, sejarah, dan sistem pemerintahan di kampung X. Dari situ, aku melihat kampung ini berkembang sangat baik, kata Viviana mengawali. Meskipun dulu kayaknya kampung ini dikelola dengan buruk, birokrasi, pengadilan, dan penyelenggara kampung korup, politisi juga korup, dan yang menyedihkan, rakyat juga korup. Mungkin karena rakyat tidak melihat teladan dari para pemimpinnya, sehingga mereka memutuskan sakji sakbe, rusak siji rusak kabeh. Pakualam mendengarkan setiap huruf yang keluar dari bibir Kedasi, seperti bunga-bunga plumeria yang menghambur keluar. Sesekali dia menikmati rambut Kedasi yang berkibar-kibar diterpa angin. Hidung Kedasi mancung dan terkesan gadis yang cerdas. Jadi, bagaimana semua bisa berubah? Kedasi tersenyum sebelum memulai lagi ceramahnya. Titik baliknya, ketika mereka menemukan bahwa teknologi informasi bisa membantu menjadi jalan keluar dari semua kebuntuan itu. Kebuntuan. Pakualam heran apa yang dimaksud dengan kebuntuan. Ya, bagaimana tidak Mundo? Misalnya, ada birokrasi yang korup ketika dilaporkan ke penegak hukum tidak jalan karena penegak hukum juga korup. Kalaupun sampai ke pengadilan, pengadilan juga tidak bisa diharapkan karena para penjaga keadilan juga korup. Dalam situasi itu, gerombolan Lawa Ijo dan Pangeran Sugiono Sepuh juga ikut memperkeruh suasana. Rakyat kampung X seperti sudah putus asa, tidak ada lagi harapan, buntu. Pakualam manggut-manggut. Maka, tanpa disangka, ada satu calon pemimpin visioner yang sebelumnya sama sekali tidak dianggap seperti lagu Pinkan Mambo.
dia dipandang sebelah mata, justru dialah yang menawarkan gagasan yang menarik. Dia akan menerapkan expert system atau sistem pakar sebagai referensi dalam pengadilan, sehingga keputusan hakim dipandu oleh sistem ini. Dengan demikian, para penegak hukum sejak dari rantai awal hingga hakim tidak berani bermain mata karena akan segera ketahuan. Rupanya, gagasan-gagasannya diterima warga kampung X. Dia pun terpilih menjadi kepala kampung. Setelah terpilih, dia benar-benar melakukan perbaikan berbasis teknologi informasi. Dia mengawali programnya dari penegak hukum, kemudian berkembang hingga hukum tata kampung dan pelayanan publik. Dalam 5 tahun, dia melahirkan banyak perubahan, termasuk adanya Dewan Kampung dan sistem pemilihan pemimpin yang berjenjang. Dalam 5 tahun, dia telah berhasil meletakkan dasar-dasar yang cukup untuk kemajuan kampung. Hampir semua berbasis teknologi informasi. Kemudian, dia kembali dipilih oleh Dewan Kampung X untuk memimpin kampung. Dia menyatakan bersedia dan melanjutkan semuanya yang sudah dia letakkan fondasinya. Maka, Kampung X berubah dengan cepat, utamanya dengan tata kelola. Semua hal menjadi efisien karena dilakukan berbasis teknologi informasi. Siapakah dia? Apakah aku bisa bertemu dengannya? Kedasi mengangkat bahu. Sulit menemukan dia. Dia pergi ke hutan, masuk ke wilayah Lowo Ijo. Jarang sekali dia menampakkan diri. Selama hampir 1 tahun di sini, aku juga berusaha bertemu dengan dia, tapi belum berhasil. Pakualam menerawang. Dia harus menemukan orang itu. Dialah aktor kunci perubahan kampung X. Maka, cara dia harus dicatat agar menjadi pengetahuan untuk manusia di masa depan. Sejenak kemudian, Pakualam dan Kedasi pergi bersama. Kedasi akan mengantarkan Pakualam ke pasar.